Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Jayadi, biasa dipanggil Pak Jaya. Saya bertugas di SD Negeri 68 Cangadi 2, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Sopeng. Setelah melaksanakan pelatihan mandiri mengajar di platform Merdeka Mengajar, saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Pada topik 1 Merdeka Belajar, setidaknya ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan mampu mempunyai pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mampu mempunyai pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, mampu mempunyai penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, dalam modul 1, yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik tentunya harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia untuk terus belajar. Sebelum memerdekakan murid, tentunya kita sebagai guru harus memerdekakan terlebih dahulu diri kita sendiri, yaitu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan. Kemudian setelah itu, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang terakhir, yaitu bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Modul 2, mendidik dan mengajar. Bagaimana cara kita mendidik dan mengajar dalam kurikulum Merdeka ini? Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran pada zaman kolonial yang pernah kita pakai saat ini perlu kita rubah. Yaitu diantaranya, yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan kelas yang hening. Yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Kemudian yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Modul 3, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita sebagai guru seharusnya menyelesaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat keadaan ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengatakan, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam yaitu sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama karena zaman selalu bergerak dinamis. Selain itu juga, dalam pendampingan murid, kita harus menerapkan asas trikon, yaitu continue, convergent, dan concentrate. Dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka, guru diharapkan mampu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti siswa dengan cara yang pertama, melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Kemudian yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku siswa atau yang disebut olah hati. Dan yang ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Kodrat anak diibaratkan sebagai kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam tulisan dan coretan. Sehingga tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dan maksud dari tulisan serta coretan tersebut. Bukan menggantinya dengan coretan-coretan lain atau karakteristik lain sesuai kehendak guru. Tapi guru menuntun tulisan yang ada agar lebih jelas, lebih terarah, dan tahu maksud dan arti dari tulisan yang sudah dimiliki anak-anak. Selanjutnya, pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ini kita sebagai guru
tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tapi juga memantau dan membimbing murid untuk menentukan pemahaman yang bermakna. Harus benar-benar kita pantau, kita dampingi terus sampai anak tersebut menemukan pemahaman yang benar-benar bermakna. Kemudian kita tanamkan pada diri kita sebagai guru bahwa perspektif kita sebagai guru tidak selalu sama dengan perspektif siswa. Jangan paksakan perspektif siswa agar sesuai atau sama dengan perspektif kita. Kita harus pandai-pandai mengenal karakteristik dan perspektif siswa untuk menentukan model atau metode pembelajaran yang akan digunakan. Dan yang terakhir, fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar mampu terima sama guru. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang pemahaman Merdeka Belajar. Terima kasih sudah menyimak. Selanjutnya saya mohon kesediaannya untuk mengisi form pertanyaan umpan balik yang saya sediakan pada link di samping atau di deskripsi. Nanti ada pertanyaan seperti berikut. Silakan diisi sesuai dengan pemahaman masing-masing. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.